Saudara, hari ini kita masih kembali saudara membahas tentang ketakutan dan belajar percaya, trust. Tapi saya mengambil dari sisi yang lain, bagaimana mengalahkan ketakutan. Saudara, mari kita baca di dalam firman Tuhan. Saudara, yang pertama Keluaran 20 ayat 18 sampai 19. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sabung menyambung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkannya. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Saudara, ketakutan selalu membuat jarak. Saudara, dan banyak orang tidak berani untuk menyeberangi ini, saudara. Saudara, pada waktu saudara takut dengan seseorang, dengan saya, atau mungkin dengan pemimpin, saudara, maka banyak orang memilih seperti tadi, lari, menghindar, atau mulai saudara membuat jarak. Saudara, pada waktu kita takut dengan tugas, misalnya beberapa anak takut dengan matematika. Saudara, maka dia bukannya maju tetapi seringkali buat jarak. Makin gak pernah dipegang, makin gak pernah belajar. Saudara, pada waktu kita mulai takut saudara, dengan apa yang ditugaskan, misalnya ke provinsi menginjil, maka kita seringkali mulai buat jarak. Tapi hari ini saya mau berkata, kalau kita tidak berani untuk menyeberangi itu, maka iblis akan pakai ketakutan untuk membuat jarak besar. Saudara, ada banyak orang takut saudara untuk menawarkan produknya. Saudara, dia buat jarak. Dia makin gak pernah nawarin. Banyak orang takut bangkrut dan makin gak pernah saudara. Saudara ke pabrik. Saudara, ini ada yang konyol. Ketakutan itu melumpuhkan, saudara. Ketakutan itu membuat jarak. Dan kalau saudara mau jadi pemenang dan lebih dari pemenang, hari ini saudara harus menyeberang, harus melewati, harus menuju saudara kepada apa yang menjadi target Tuhan dalam hidup kita dengan cara mendekat. Saudara, saya mau belajar, saudara dan kita mau belajar. Saudara, hari itu mereka takut dengan Tuhan. Dan kemudian mereka mulai berkata, "Musa, mulai sekarang kamu aja yang bicara, kami enggak." Saudara, dan buat saya ini konyol. Ada banyak orang tadi seperti yang saudara Christine berkata, ada otak reptil. Dan itu saudara hari-hari ini sedang dibahas banyak orang. Saudara, otak reptil itu membuat pada waktu ketakutan, saudara dia langsung shoot. Tiba-tiba dia jadi ganas. Atau tiba-tiba dia lari. Tiba-tiba dia jadi pemarah. Tiba-tiba dia jadi ngeblok. Saudara, itu otak reptil, saudara. Saudara, dan saya mau berkata buat banyak orang. Mari, ya tadi sudah tumpang tangan supaya otak reptilnya dihindarkan. Saudara, dan di shutdown dulu. Tetapi sekarang saya mau belajar, kita semua mau belajar bagaimana menghadapi ketakutan. Saudara, Daud berkata, "Pada waktu aku ini takut, aku ini lari kepadamu." Saudara, saya ini bukan gak takut, misalnya ya. Takut saudara Mahanaim, ya iblis mulai berbisik. "Ini masa begini, siapa yang mau biayai Mahanaim?" Nah, setiap kali suara itu mulai datang dan memicu ketakutan, saya mulai deal. Saya mulai deal dengan diri saya, dengan Tuhan, dan dengan keadaan. Saya mulai deal dengan berkata begini, dulu 5 juta saya juga gak punya. Dan Tuhan yang memberi. Pada waktu kebutuhan Mahanaim jadi 200 juta, saya juga gak punya. Dan juga tidak ada orang yang sukarela tiap bulan ngasih 200 juta. Sekarang pada waktu kebutuhan Mahanaim meningkat sebulan jadi 1M, 2M. Juga tidak ada orang satupun yang sukarela kasih utuh 1M. Gak ada. Dan sekarang saya berkata, pada waktu pandemi apa bedanya?
Saya nggak pernah hidup, kita nggak pernah hidup karena manusia. Tidak pernah hidup karena donatur. Tidak pernah ada jaminan satu kali pun. Saudara, ada orang yang berkata, aku akan membiayai. Tetapi Tuhan yang membiayai. Terus buat apa kita takut? Dan apakah kalau kita takut, kita hemat? Saya suka guyon sama diri saya sendiri dan berkata begini, kalau kamu berhemat 100 juta nggak cukup. Karena kebutuhannya 2M. Jadi ngapain berhemat? Bukan berarti kita boros. Tapi kita akan keluarkan tepat seperti yang Tuhan mau. Saudara sekarang bicara ketakutan soal kuman. Soal virus, soal bakteri. Saudara, orang itu bisa mati hanya gara-gara kena demam berdarah, nyamuk sekecil itu. Saudara, data membuktikan saudara yang mati kena kanker dalam setahun lebih banyak daripada yang kena COVID. Saudara, data membuktikan, saudara, yang kecelakaan puluhan kali lebih banyak mati karena kecelakaan daripada karena kena virus. Dan saya selalu berkata, orang duduk aja bisa keselak mati kok. Orang tidur, loh ini data loh saudara. Bisa berhenti bernafas. Jantungnya tiba-tiba lupa bernafas. Tidur. Dan saudara les gak bangun. Sekarang kalau kita hidup itu karena anugerah. Buat apa kita takut? Saudara, kalau saudara berkata, Bu saya takutnya ke provinsi. Nanti kalau saya ngalamin apapun. Saudara, kamu ngalamin apapun itu tidak hanya di provinsi, saudara. Saudara, di sini kamu juga bisa kena. Di jalan kamu juga bisa kena. Di provinsi kamu juga bisa kena. Karena itu kalau saudara mulai dealing dengan diri sendiri. Dan mulai memperkatakan. Saya selalu setiap kali ada suara saya berkata gini, saya tidak pernah hidup karena manusia. Saya tidak pernah hidup karena uang. Saya tidak pernah hidup karena saudara ada fasilitas. Saya hidup karena Tuhan. Saya berkali-kali diambang kematian. Saya berkali-kali menghadapi golok. Saya berkali-kali menghadapi pengadilan. Saya berkali-kali menghadapi tuntutan. Saya berkali-kali menghadapi apapun yang namanya bahaya. Dan saya cuma tahu satu. Anugerahnya, perlindungannya cukup. Saya berdoa hari ini, siapapun saudara, apapun yang kau hadapi, mulai dealing. Karena kalau saudara tidak berurusan dengan ketakutan, apapun ketakutanmu. Termasuk suara orang, pendapat orang, takut tua, takut gak dapat jodoh, engkau gak dealing. Tetap itu akan menjadi saudara penghambat. Itu akan membuat jarak antara engkau dengan Tuhan, antara engkau dengan pemimpin. Antara engkau dengan apapun yang Tuhan mau buat dalam hidupmu. Saudara yang kedua, saudara. Kita lihat 1 Raja-Raja 19, ingat ketakutan cuma membuat jarak. Gak ada gunanya. Ya, ketakutan saudara yang saudara ditiupkan iblis itu gak ada gunanya. Cuma membuat jarak. Saudara yang kedua 1 Raja-Raja 19 ayat 2 dan 3. Maka Isabel menyuruh seorang suruhannya mengatakan kepada Elia. Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu jika besok kira-kira pada waktu ini. Aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Saudara, kalau saudara tahu ceritanya ya sekali lagi bukan di Alkitab tetapi di kitab-kitab yang lain. Saudara, jadi hari itu Elia membunuh semua Nabi Baal. Wah, Isabel marah dengar itu. Dia langsung pergi, saudara. Dia langsung pergi ke kuilnya. Saudara, dan dia panggil semua dewa. Dia panggil semua roh. Dia panggil saudara, semua saudara. Istilahnya nih ya, setan-setan cecunguk-cecunguk. Kemudian itu mantra, saudara, dia sebut, dia pakai mantra.
Dan dia masukkan ke sebuah surat, saudara. Jedep. Saudara, dan surat itu saudara dia bilang sama anak buahnya, bawa kasih saudara ke Elia. Saudara, dan pada waktu dia sampai ke sana, saudara dikasih itu ke Elia. Elia buka, saudara, bes. Saudara, itu semua roh keluar. Dan roh itu mulai bicara menteror. Roh itu mulai menguasai dan membuat, kalau di bahasa lainnya saudara di ceritanya dikatakan terus mengancam, terus berputar, terus saudara mengguna-gunai, terus saudara roh itu membuat Elia sampai hampir gila. Saudara, yang saya mau katakan di sini apa? Ketakutan itu spirit. Sekali lagi yang saya mau bilang, ketakutan itu apa? Spirit. Dan banyak orang tidak pernah dealing dan mengusir itu ketakutan. Saudara, hari itu seandainya saudara, Elia langsung berkata, di dalam nama Elohim. Dan dia mengusir semuanya. Kalau dia mulai mengerahkan saudara, semua api yang selama ini dia punya. Saudara, kalau dia berdiri dan dia minta bala bantuan Mikael, Gabriel atau siapapun saudara, maka ceritanya akan berbeda. Ceritanya akan berbeda. Tapi hari itu begitu spirit itu mulai bicara. Pada waktu spirit itu mulai bicara sama Holmes. Dan berkata, kamu pegang provinsi, kamu gak kuat. Itu akan mulai bicara lagi sama yang lain. Saudara, dan berkata pasti tidak akan terjadi apa-apa lagi. Cuma sekedar sebuah kegiatan. Bicara lagi kepada yang lain. Saudara, ini hanyalah sekedar ya berdoa dan tidak akan ada lawatan. Itu teror spirit, suara penyesatan. Dan saudara tidak berurusan dengan itu. Itu akan membawa engkau gagal. Spirit itu menggagalkan destiny. Saudara, sehingga Wahyu 11 ayat 3 dan 6 berkata, dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung. 1260 hari lamanya. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air yang mengubahnya menjadi darah. Dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendaki. Saudara, Tuhan ini mau ngomong begini sama Elisa. Sama Elia, kamu mau lari kemana? Kamu gak selesaiin sekarang, kamu juga selesaiin nanti. Dan dia beri contoh buat semua. Saudara, Elia, orang yang hari itu tidak menyelesaikan. Dan Elia yang sama bertemu dengan Tuhan Yesus. Pada waktu Yesus mau naik ke salib. Dan Elia yang sama yang akan turun lagi untuk menyelesaikan tugasnya. Saudara, mari bilang ke satu dengan yang lain. Selesaiin aja cepetan, lebih enak. Daripada tidak selesai. Dan banyak urusannya, saudara. Ya, banyak urusannya. Saudara, percayalah, banyak orang, saudara, itu suka sekali menunda destiny-nya. Ujungnya dia kehilangan sangat banyak. Saya bersyukur, saudara. Saya dari kecil Tuhan itu terus ngomong di telinga saya. Itu saya masih sangat kecil lah, saudara. Tuhan ngomong begini, selesaikan. Atau kamu akan menangisi, meratap, dan menyesal. Dalam hidup saya, saudara, setiap kali ada apapun disodorkan, saya akan bilang, saya akan selesaikan. Karena saya ingat Tuhan bilang, kau akan menangis, meratapi dan menyesal. Kalau engkau tidak pernah berurusan untuk mendidik dirimu
menyelesaikan. Saya berdoa setiap kita ada destiny besar buat setiap kita. Dan saya tidak mau jadi orang yang gagal. Saya tidak mau menjadi orang yang separuh jalan. Saudara, saya mau menjadi orang dan bersama-sama dengan saudara berdiri di puncak-puncak destiny. Amin. Karena itu sekali lagi yang kedua, yang pertama, deal dengan Tuhan. Bicara sama dirimu bahwa hidup matimu di tangan Tuhan, bukan di tangan keadaan. Hadapi ketakutanmu. Yang kedua, ketakutan itu apa? Spirit. Habisi itu. Habisi itu. Saudara, kita lihat yang ketiga. Saudara, Hakim-Hakim 8. Saudara ya, ayat 20. Yang pertama tadi, ketakutan membuat jarak. Yang kedua, ketakutan menggagalkan destiny. Yang ketiga, saudara, ketakutan membunuh masa depan. Saudara, jadi jangan bodoh ya. Banyak orang bilang begini, saya takut. Dan saya berpikir kalau saya takut saya selamat. Enggak. Ketakutan membunuh masa depanmu. Saudara, membunuh masa depanmu. Ini contoh kecil. Saudara, hari itu, saudara Obadja takut sekali ketemu Ibu Ruth. Padahal gak mungkin Ibu Ruth membunuh, kan gak mungkin, saudara. Paling banter ya, dimaki-maki itu paling banter. Paling banter ya, Obadja ditarik, dibawa ke tukang potong rambut, digundul. Paling banter, saudara. Tapi dia begitu takut. Tapi saya bersyukur dia berani untuk mengalahkan ketakutan. Tapi seandainya hari itu dia tidak pernah berani untuk menghadapi ketakutannya. Dia tidak akan pernah jadi WL. Dia tidak akan pernah lagi pergi kemanapun. Saudara, tiba-tiba masa depannya berhenti, saudara. Berhenti. Mungkin dia berkata, Bu, saya masih bisa. Saya punya masa depan jadi pemain bola. Mana pemain bola Indonesia gak dibayar, saudara. Hari ini gak ada pertandingan. Dan itu pemain bola itu kasihan loh, saudara. Umurnya cuma 32, maksudnya artinya gini, setelah 32 udah gak kepake, saudara. Ada banyak yang baru yang lebih hebat, yang larinya lebih cepat, yang staminanya lebih kuat. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, saya umur 50 lebih makin meroket, saudara. Ini di dalam Tuhan, masa depan, percayalah saudara. Ada begitu banyak orang berpikir bahwa masa depannya ada sebagai artis, percayalah artis. Bertahan setahun aja udah bagus. Habis. Tapi pada waktu kita kekal, yaitu ada di dalam destiny kita. Sekali lagi ketakutan membunuh masa depan. Saudara, Hakim-Hakim 8 ayat 20 katanya kepada Jeter anak sulungnya. Bangunlah, bunuhlah mereka. Tetapi anak muda itu tidak menghunus pedangnya karena ia takut. Sebab ia masih muda. Saudara, kata Jeter itu artinya berkelimpahan. Saudara, destiny Jeter ini keren banget, saudara. Yang pertama berkelimpahan, kaya raya, sukses. Kedua, saudara, dia akan jadi anak sulung memerintah seluruh Israel. Saudara, yang ketiga, dia akan jadi panglima perang yang akan menaklukkan bangsa-bangsa. Saudara, tetapi habis semuanya. Masa depannya hilang. Saudara, destininya hancur. Tetapi yang mengerikan lagi, saudara, Jeter akhirnya dipancung musuh. Hari itu dia tidak berani mengangkat senjata. Hari itu senjata menghabisi dia. Sekali lagi, apapun yang hari ini kau tidak pancung, saudara. Dan Tuhan suruh memancungnya. One day itu menghabisi engkau. Saudara, misalnya begini. Ada banyak orang tidak berani memancung, saudara ya, egonya. Saudara, pokoknya kalau udah kesinggung, kalau dimaki di depan umum langsung marah. Pergi, keluarlah otak reptilnya. Saya kan begini. Ya, itu adalah orang yang tidak berani dipancung, saudara. Egonya.
Saudara dan orang yang tidak berani dipancung egonya. Saudara, one day egomu membuat engkau kehilangan semuanya. Itu musuh akan menghabisimu. Saudara, ada orang yang tidak berani memancung kemalasannya. Pada waktu Tuhan berkata, bangkit, pancung tuh kemalasan. Mulailah kerja dengan orang. Kalau saudara Tuhan bilang gini, bangkit dan pancung tuh kemalasan. Saya mau bilang sama anak muda, sama siapapun di sini ya. Engkau yang gak bisa disiplin, kau yang gak bisa kerja sendiri, kau yang jam-jam waktumu masih nganggur, juga engkau yang tua dan tidak bisa mengontrol dirimu sendiri, datang ke orang lain. Dan bilang, tolong atur hidupku jam demi jam. Karena tanpa engkau berani pancung kemalasanmu, one day kemalasan memancung dan membunuh hidupmu. Saya sudah lihat. Saya sudah lihat. Sayalah orang yang melihat. Orang dipancung karena kesombongannya. Orang dipancung karena kemalasannya. Orang dipancung karena egonya. Orang dipancung karena pemberontakannya. Bukankah Saul adalah orang yang dipancung karena kebebalannya. Tidak pernah bisa mendengar. Sekali lagi hari ini. Hadapi saudara. Mari hadapi dirimu. Seharusnya Jeter tahu dia ini anaknya saudara Panglima. Dia anaknya hakim. Siapa di sini yang anak-anaknya para pembesar? Harusnya engkau tahu. Destinimu besar, tugasmu banyak, tanggung jawabmu besar. Dan kalau engkau tahu bahwa bobotmu tidak mencukupi sebagai orang-orang pilihan. Putuskan hari ini untuk datang berguru, mengabdi, dan jadi hamba. Hanya itu membuat engkau terdidik dan menjadi seperti yang Tuhan mau. Yusuf tahu artinya dididik, dihabisi, bekerja. Daud tahu artinya dididik, dihabisi, bekerja. Makanya dia menjadi orang besar. Tapi Saul gak pernah tahu. Yerobeam gak pernah tahu. Rehabeam gak pernah tahu. Dan mereka semua adalah raja-raja yang dimuntahkan Tuhan. Saya bersyukur saudara. Saya mengerti. Saya berhadapan dengan banyak orang yang menindas saya. Saudara, dan hari-hari ini semakin saya berkata, Tuhan, penindasan itu adalah benar-benar tudung, adalah benar-benar didikan, adalah benar-benar cara untuk mencapai puncak. Untuk mencapai puncak. Saya bersyukur saya mengenal ayah saya, itu ayah perjanjian lama, bukan ayah perjanjian baru. Saudara, jadi ayah saya itu pada waktu saya kecil beda banget sama pada waktu Pak Samuel kecil, saudara. Itu beda banget. Saudara, pada waktu saya, saudara, nggak tahu kenapa, karena mungkin saya anak nomor 1. Saudara, banyak orang itu kebalik ya, kalau anak nomor 1 dipuja-puja, disayang-sayang gitu, saudara. Kalau ayah saya itu enggak, saudara. Dia anak nomor 1 itu buat dia harus bisa semuanya, harus tahu semuanya, harus saudara didisiplin. Jadi kalau bangunin anak nomor 1 ya, bilang gini, In bangun. Saya belum bangun, kedua dia datang bawa rotan, saudara. Dia langsung sabet, saudara. Bisa bangun gak? Saudara. Saudara, itu cara dia. Saudara, saya umur 3 tahun, itu sudah ditanteng dimasukin sekolah kelas 1. Dan buat dia gak peduli, saudara. Dia bilang gak ada di sini TK, karena saya ada di Papua. Gak ada TK, gak ada playgroup. Saudara, jadi saya umur 3 tahun taruh di kelas 1 belajar. Dan anehnya saya bisa, saudara. Anehnya saya bisa.
Saudara yang sama pada waktu saya sakit. Dia bilang gini, gak usah pakai cengeng, gak usah pakai nangis. Angkat dan bilang terima kasih. Dan anehnya saya lulus. Mungkin saudara berkata, Bu, ibu hebat, yang lain hancur. Enggak. Perbedaannya adalah saudara pada waktu orang tuamu atau yang di atasmu, saudara, itu meletakkan apapun. Ya. Kalau saudara itu sepakat, tiba-tiba itu terjadi. Tapi kalau saudara berontak, tiba-tiba hubungan itu putus. Saudara sepakat aja. Dan gak usah beralasan. Itu membuat pengurapan, cinta, anugerah, kasih, fasilitas, semua turun. Saudara pada waktu saudara Joshua berusia 6 tahun, mungkin lebih kecil dari itu. Dan saya bilang begini, ngajar rumah singgah. Begitu dia sepakat, saya enggak akan kok biarkan. Saya beriin dia mainan, untuk apa? Bisa main sama anak-anak rumah singgah. Saya beriin bahan-bahan supaya dia bisa ngajar. Saudara, saya kasih tekniknya. Dan walaupun dia ngajar, dari jauh saya melihat. Saudara, hari itu dia umur 6 tahun, muridnya semua 9, 10, 11 tahun. Tapi kalau ada murid umur 11 tahun yang tiba-tiba misalnya nih ya bawa tongkat mukul dia. Kira-kira saya diam atau saya datang? Pasti saya datang. Walaupun kelihatannya saya sibuk, mata saya akan tetap melihat kepadanya. Saudara, pada waktu saya berkata sama Joshua, saudara ya, Jos buat KKR. Dan saya kasih, hari itu saya lupa dia umur berapa. Rok pertama. 4 tahun lalu. Dan kemudian saya berkata gini, buat 8.000 di lapangan. Saudara, hari itu saudara ya, saya bukan gak peduli. Saya cek. Saya doa. Saya berurusan. Saya doling tanpa setahu dia. Sekali lagi. Pada saat seseorang berkata iya, semuanya akan jadi. Tapi pada saat saudara itu sibuk dengan marah, takut, lari, maka tiba-tiba saudara kehilangan semuanya. Hari ini saya mau berkata buat setiap saudara, ya, belajar dari Jeter. Ketakutan membunuh masa depan. Ketakutan ya, membuat engkau kehilangan semuanya. Saya bilang sama Bu Nita, pegang 3 provinsi. Ya, ambil 50 murid. 50.000 maksudnya, bukan 50. Kalau 50 terlalu dia sih sembari tidur nanti dia kerjain. 50.000. Saudara, apakah saya nggak ngitung? Saya ngitung. Bahkan sejujurnya nih ya, dengan kemampuan Bu Nita, ini kalau saya akan bilang 100.000. Ya. Dan kalau dia berkata ya saja, itu semua tiba-tiba ya serbuan roh Allah. Tiba-tiba saudara yang namanya uang. Tiba-tiba yang namanya saudara ya kekuatan ide itu akan ngalir. Karena Bapamu di surga itu sangat pengen meninggikan engkau. Meninggikan engkau. Loh saudara coba ya bayangin ya. Jeter ini enggak make sense takutnya. Ini musuhnya udah di sini ya. Terus dia tinggal ngambil senjata ya. Tinggal nebas. Bak. Seandainya nih ya. Enggak putus cuma kiwir-kiwir. Ya.
Kira-kira masalah enggak? Enggak, ulang aja lagi. Betul kan? Kalau dia ini mau bergerak, mau melawan, kira-kira papanya akan lakuin apa? Semuanya akan langsung buas tebas. Betul enggak? Terus kalau nih ya. Misalnya nih, dia ngangkat pedang enggak kuat. Jadi cuma begini. Kira-kira. Ya. Papanya akan apa? Cariin pedang baru. Yang pas buat dia. Betul enggak? Tapi hari itu. Apa sih yang papanya pengen tunjukkan? Apakah papanya nggak bisa bunuh dia? Bisa nggak? Bisa, buktinya nanti papanya yang lakuin. Hari itu papanya cuma pengen ngangkat Jeter. Yang Tuhan bisa nggak sih landa provinsi sendiri? Bisa nggak? Bisa. Tuhan bisa nggak sih tiba-tiba ya malaikat di sini nyanyi. Dan suara ya seperti simfoni. Wah kita semuanya rebah dalam hadirat Tuhan. Bisa nggak? Bisa. Kalau saudara Tuhan temui orang di dalam tidur. Sampai saudara seluruh Indonesia semua mimpi dan bertobat. Bisa nggak? Bisa. Terus gunanya apa sih kita doling? Kita bersaksi. Kita main musik. Kita nari, kita nyembah. Gunanya apa? Tuhan mau angkat kita. Tuhan mau bilang di depan iblis, lihat ini anakku. Dan kalau dia berbuat, aku merestui, aku memberkati, aku mengangkat dia. Hari itu dia cuma mau bilang sama semua orang, ini loh pilihanku, Jeter, anak sulungku. Dan dia yang akan menggantikan aku. Dia yang akan aku angkat jadi raja. Tapi sayang. Nggak bisa. Sehingga Tuhan gak punya alasan. Akhirnya Tuhan berkata, Gideon juga berkata, sorry. Dia gak bisa diangkat. Kenapa saya mengangkat? Saya pengen, Tuhan pengen. Berkata mulai hari ini, Jawa Tengah aku berikan kepada Bagus. Hari ini aku mau berikan yang namanya Solo kepada Teresia. Itu yang Tuhan mau. Dan Tuhan ingin melimpahkan berkat. Ingin melimpahkan urapan. Saudara ini ya kalau secara nih. Berkat di surga dan berkat di dunia, berkat di alam semesta itu ada hukumnya. Kalau saudara nggak kerja, nggak akan turun. Saudara nggak berfungsi, tidak akan dapat yang namanya urapan. Saudara tidak mencapai level tertentu, saudara tidak bisa saudara dinaikkan, nggak bisa. Saudara itu bukan like and dislike. Ya sekarang gini ya, kalau Stephen, saudara itu anak saya. Tapi Stephen nggak pernah ada di sini, apakah bisa saya serahkan Mahanaim ke dia? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau Joshua, walaupun dia anak saya, tapi nggak berfungsi, deklarasi aja nggak bisa, apakah bisa saya percayakan ke dia Mahanaim? Nggak bisa. Sebagaimanapun saya dekat sama seseorang, saya dekat sama Ibu Ruth misalnya. Tapi kalau kerjaan dia nggak benar, apakah bisa saya angkat dia? Nggak bisa. Hukum tetap hukum, saudara. Kenapa saya tuntut orang yang di dekat saya sangat banyak. Saudara, penari mungkin banyak orang yang gak tahu. Itu gak pernah dapat bayaran dari Mahanaim. Itu Bunike cari uang sendiri, beriman dan biayai. Saudara makan jangan pikir dapat uang dari saya, itu Ibu Ruth. Setiap bulan 100 sampai 200 juta. Saudara Ibu Nita biayai semua rumah singgah. Saudara-saudara pikir sekolah itu dapat uang dari saya? Enggak. Itu Ibu Iren, Pak Sugiarto 1M setiap bulan. Dan seberapapun saya ini misalnya ya. Saya ini sayang banget sama Cherry.
Tapi setiap kali saya kasih tugas kecil dan membiayai beriman untuk 5 juta misal. Dan dia gak bisa. Bisakah dia saya percayakan sekolah? Gak bisa. Gak bisa. Saudara, walaupun saya suka sekali sama Randy. Kalau saya kasih pekerjaan, dia selalu kerjaannya ngatur jalur, ngatur pendaftaran, ngatur, berantakan. Saya gak akan pernah bisa angkat. Tapi setiap kali saya kasih. Saya tuh kalau sama Randy, sama beberapa orang itu enak banget saudara. Karena saya kasih waktu 3 hari, dalam 1 hari dia sudah serahkan. Saya kasih waktu misalnya saudara 5 hari, dalam waktu saudara ya beberapa jam dia sudah sediakan. Buat saya terbukti. Terbukti. Punya bobot. Saudara, saya bilang sama anaknya saudara Pak Ferry dan Burut. Saya bilang biar bagaimana orang tua kalian punya bobot dalam hal firman dan kedalaman. Kalau kalian gak bisa mewarisi, kalian gak menunjukkan bahwa kalian anak, kalian gak akan bisa mewarisi. Saudara sudah 2 kali, saudara bahkan 3 kali sebenarnya. Saudara PowerPoint yang buat bukan papahnya, bukan mamahnya. Tapi Joy saudara. Saudara anak-anak Korah, saudara ini sekarang, saudara ada lagi dulu yang lama saudara. Semua yang buat Joy. Saudara, dan saya bilang sama Joy, Joy kamu menunjukkan bahwa kamu punya bobot. Kamu punya bobot. Usia boleh muda, masih 15 tahun, tapi ada bobot. Tapi ada banyak orang saudara. Yang dia berkata Ibu Iin pilih kasih. Gak ada bobot. Saudara, yang pertama ada bibit. Bibit itu semua yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Benih-benih rohani. Tapi yang kedua ada bobot. Tunjukkan bahwa benih itu bertumbuh, berkembang dan menjadi besar. Saudara, yang ketiga ada bebet. Saudara, bebet itu artinya lingkunganmu, keadaanmu. Saudara, engkau tidak cuma punya bobot, tapi engkau buktikan bahwa semuanya itu berhasil. Menjadi besar dan seterusnya. Hari ini, kalau engkau dapat tugas, Sengko, kamu dapat kepercayaan kembali. Bukan berarti gini ya, kita butuh banget. Tuhan butuh banget, Sengko, enggak. Tuhan sedang bilang, mau enggak jadi pewaris Bali? Mau enggak kekayaan Bali? Dan semua yang terbaik aku berikan kepadamu. Tapi sekali lagi reaksi. Saudara bisa bilang gini, oke, saya cuma jalan-jalan ke Bali, asik. Atau saudara mulai berkata, saya berdiri, saya isi cawan. Saya peperangan, saya tahu detail. Supaya jangan sampai aku gak bisa angkat pedang itu. Saudara butuh latihan, butuh tahu skill. Untuk sekali di depan semua orang. Saudara bisa bayangin gak sih gloriousnya. Pada waktu saudara itu musuh dijejer. Dan tiba-tiba saudara Gideon dengan berkata, Jeter habisi. Jeter pakai jubahnya bawa pedang. Dan kemudian dia hantamkan dengan bobotnya. Saudara, skill tepat, terlatih untuk perang. Dia pancung, semua rakyat tepuk tangan. Hari itu walaupun dia cuma diam, angkat pedang. Semua rakyat sudah berkata, ya, the next king is born. Tapi sayang, banyak orang pada waktu Tuhan bilang, eksekusi. Mereka lari. Dan iblis bersorak dan berkata, Tuhan, dia tidak bisa selesaikan. Dia tidak layak. Dia tidak bisa terima warisan. Dia didapati bersalah. Hukum
habisi dia. Dan Tuhan dalam keadilannya tidak bisa untuk menolak. Karena hukum dan keadilan di atas favorit. Saya berdoa, saudara mengerti. Siapapun yang pegang provinsi, lakukan dengan bobot yang benar. Karena Tuhan gak sedang mencobai kita. Dia sedang ingin mengangkat kita. Dan kita akan lihat sebuah kemenangan yang glorious. Sebuah saudara berkat yang sangat besar. Pencurahan Roh Kudus yang no limit. Sedang Tuhan saudara sediakan buat kita semuanya. Saya berdoa pagi hari ini saudara menangkap. Saudara yang kelima kita baca. Saudara ini saya cuma mau tekankan walaupun saya nggak bahas. Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Tuhan yang berkuasa membinasakan baik tubuh, jiwa di dalam neraka. Saudara, dan ayatnya di dalam Wahyu 21 ayat 8 berkata, namun orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, mereka mendapat bagian dalam lautan yang menyala oleh api dan belerang. Itulah kematian yang kedua. Saudara, jadi gini ya, kalau saudara ini takut bersaksi, takut saudara ya perang, takut saudara dimarahin. Saudara bilang gini, aduh setakut-takutnya apapun lebih ngeri masuk neraka. Udah gitu aja. Bisa ngerti gak sih saudara? Loh ayatnya jelas loh. Mari baca sama-sama yang di bawah aja. Tolong dipasang. Yang di bawah aja ya, baca sama-sama supaya saudara ingat. 3, 2, 1, Wahyu 21 ayat 8. Namun orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, mereka mendapat bagian dalam lautan yang menyala oleh api dan belerang. Itulah kematian kedua. Dah, pilih mana? Saudara, saya ini kadang-kadang juga takut saudara. Tapi selalu mikir gini, gue lebih takut neraka. Saya lebih takut neraka daripada tidak percaya dengan Tuhan. Saudara bilang gini, Bu saya percaya Tuhan tapi saya gak percaya lawatan, ya sama aja. Saya percaya Tuhan tapi saya gak percaya Tuhan mau tolong saya, ya sama aja. Ayatnya berkata apa? Penakut dan orang-orang tidak percaya. Tempatnya di mana? Ya, jadi ngomong sama diri sendiri ya. Saya takut sama setan, tempat saya di neraka, ketemu sama setan. Di rumahnya setan. Siapa di sini yang masih suka takut gelap? Ya, tempatnya di dalam kegelapan kekal, yaitu di neraka. Siapa di sini yang takut saudara? Ya donor darah takut disuntik, takut sedikit-sedikit takut. Nah di neraka ditusuk-tusuk. Udahlah hadapi ketakutanmu. Ya. Siapa yang takut sama Ibu Ruth karena dia galak? Di neraka setan 1000 kali lebih galak dari Ibu Ruth. Jadi sekali lagi. Siapa yang takut sama Bu Nita karena kerja keras? Saudara di neraka saudara dihabisi saudara. Diperbudak iblis. Selalu belajar smart. Saya itu bukan karena saya gak mikir saudara. Justru karena saya mikir. Saya bilang ini Tuhan gak percaya sama kamu itu konyol masuk neraka. Gue pilih percaya sama Tuhan. Takut itu konyol masuk neraka. Saya pilih maju tak gentar. Karena saya yakin Tuhan bersama saya. Jadi hari-hari ini siapkan dirimu. Bobot ya, ingat bobot. Bibit ada banyak dalam hidupmu. Buat itu berkembang. Supaya itu berbobot. Amin.
Saudara dari bobot jadikan itu apa? Bebek. Saudara orang dampakmu, semua orang lihat. Benar, bukan cuma berbobot. Saudara, tapi benar-benar berdampak. Saya berdoa saudara. Ya. Saudara kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 18. Ini terakhir. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara, yang kedua soal mengalahkan ketakutan. Matius 26 ayat 75. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Tetapi Kisah Rasul 4 ayat 18. Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus. Dan Kisah Rasul 4 ayat 13, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus. Saudara, ada sebuah level di sini. Saya mau saudara ngerti yang pertama, bertobat saudara. Tanpa engkau bertobat. Saudara, hari itu Petrus nangis bertobat. Dia tahu saudara. Ketakutannya membuat dia kehilangan Tuhan. Kehilangan kerasulannya. Kehilangan saudara destininya. Tapi hari itu Petrus bertobat nangis. Dan sejak hari itu, kalau saudara lihat, dia mengalahkan ketakutannya. Pada waktu dia lihat Yesus, dia malu. Tapi dia gak peduli. Saudara, dia pakai jubah. Dia loncat dari perahu. Dia berenang. Pada waktu saudara dia tahu Yesus terus diam. Saudara, orang lain semua pergi, dia tetap di situ. Dia kalahkan ketakutannya dengan menghadapi Yesus. Pertobatannya membuat dia berkata, aku di sini. Aku di sini. Saudara, dia tidak berhenti. Saudara, dia berdoa menantikan Roh Kudus. Sampai Roh Kudus menyambar dia. Dan dia menjadi manusia yang lain. Saudara, dia tidak berhenti sampai di situ. Dia tahu dia dulu takut menghadapi salib. Dia naik ke salib. Bahkan dia minta kepala terbalik. Saudara, kasihnya, hubungannya dengan Tuhan melenyapkan ketakutan. Hari ini saudara tidak bisa berkata, Bu, saya enggak takut. Tapi tidak ada pertobatan. Tapi tidak ada sebuah rimos yang berkata, Tuhan, ini loh si pecundang yang takut menghadapi yang namanya didikan. Takut menghadapi yang namanya kerja keras. Takut menghadapi yang namanya direndahkan. Takut menghadapi omongan orang. Gak ada rimos. Mungkin engkau berkali-kali dapat kesempatan untuk nabur. Tapi engkau takut nabur sehingga engkau menjadi tetap miskin dan miskin. Mungkin engkau berkali-kali dapat kesempatan bersaksi. Tapi engkau takut. Mungkin engkau berkali-kali mendapat kesempatan untuk melakukan yang besar, menancapkan pedang itu di gunung. Membantai kemiskinan, kebodohan, kemalasan. Tapi engkau lewatkan. Dan engkau memilih menyangkal. Tuhan, istilah Leo menggigit Tuhan. Istilah tadi Christine, memanah Tuhan. Berontak dengan atasan.
membenarkan diri sendiri, membuat malu Tuhanmu, pemimpinmu, dengan semua alasanmu. Kalau saudara gak pernah bertobat soal ketakutan ini, dia membunuh banyak saudara. Dia membunuh destiny, dia membunuh masa depan. Bahkan dia membunuh keselamatan. Sehingga Saul gila dan masuk neraka. Saya berharap saudara berurusan. Ada banyak orang bertobat. Tapi bertobatnya gini, ya udah memang saya gak bisa. Itu gak bertobat. Itu kurang ajar. Saya gak tahu memangnya harusnya bagaimana. Itu gak bertobat. Itu nyebelin. Apalagi beralasan. Saudara baca di Alkitab. Kalau Tuhan menegur 1-2 kali dan kau beralasan, habis. Hari itu Saul berkata selesai. Karena Saul terus berkomentar. Samuel bilang selesai. Selesai. Kelihatannya Samuel masih tetap ada. Tapi hubungan sudah selesai. Ada banyak orang. Kau terus beralasan. Dan Tuhan berkata selesai. Ada banyak orang destinimu sudah dipindahkan ke orang lain. Kepercayaan sudah dipindahkan ke orang. Hati sudah pindah. Dan kalau engkau tidak rimos. Seperti Petrus. Kau tidak akan pernah dapat kembali. Jeter tidak pernah dapat lagi. Saul tidak pernah dapat lagi. Yerobeam tidak pernah dapat lagi. Rehabeam tidak pernah dapat lagi. Hari ini saya mau berkata masih ada satu orang. Saudara namanya Petrus. Hari itu dia ribas, dia berkata aku lawan ketakutanku. Dan dialah orang yang akhirnya mencapai destiny-nya. Berdiri di batu karang itu. Pemegang kunci kerajaan. Saya berdoa pagi hari ini. Mari hadapi. Mari hadapi. Ini bukan berarti saudara bisa maju ke depan ditumpangin tangan. Stop. Dengan pertobatan yang tidak ada bobotnya. Ada beberapa orang berpikir, dia tinggal datang dan berkata, ya Bu maafkan saya. Stop. Dengan pertobatan murah. Yang saya berdoa, tunjukkan bahwa bibit itu bertumbuh, berbuah. Ada bobot yang orang lain bisa lihat. Dan Tuhan bisa dengan glorious berkata, selesaikan, habisi, duduki. Dan surga siap bantu. Melimpahi semua fasilitas. Mengangkat, menetapkan, menganugerahi. Mari Joshua tutup dengan perjamuan dan setelah itu nanti masih ada SS yang bersaksi sebentar.